Lihat 2 minggu terakhir ini pergerakan IHSG sangat volatile ya. Saya ingat sebelum kita libur Lebaran, IHSG itu sempat naik 10-11% year to date. Tapi setelah libur Lebaran, 1 pekan tersebut itu terkoreksi 10%. Jadi hampir 0%, hampir flat year to date. Tapi beberapa hari terakhir ini market kita sudah lumayan rebound. Jadi apa sih yang terjadi? Yang pertama adalah concern dari kenaikan suku bunga atau Fed rate hike, di mana tone dari US Fed itu 12 bulan ke depan sepertinya kenaikan suku bunga akan cukup banyak ya. Mungkin bisa mencapai 2 sampai 3 percentage point. Dan dikhawatirkan akan menimbulkan resiko untuk resesi karena inflasi ini sangat-sangat tinggi sekarang di dunia. Kenapa inflasi tinggi? Karena harga komoditi, harga energi itu melonjak tinggi sekali dikarenakan geopolitical tension di Rusia dan juga di Ukraina. Nah, balik lagi kenapa Indonesia ini rebound-nya mungkin cukup baik. Kita sebenarnya masih sangat suka dengan outlook Indonesia equity. Kita masih overweight karena Indonesia ini adalah commodity producer. Jadi posisi Indonesia ini bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya karena kita eksportir coal dan CPO. Dan produksi batu bara CPO kita salah satu paling besar di dunia, kita bisa dibilang tidak ada energy shortage. Jadi harusnya kalau kita lihat secara makro, secara fundamental, Indonesia di posisi yang lebih baik. Oke, Indonesia berada di posisi yang lebih baik. Tapi kalau kita perhatikan juga begitu ya Pak Henry, pelemahan IHSG pada pekan lalu terjadi juga tidak lama. Sejak The Fed menetapkan kenaikan suku bunga acuan hingga 50 basis point, lantas dengan indikasi The Fed masih bisa lebih agresif lagi, apakah memang ini juga menjadi sinyal negatif bagi pasar dalam negeri ataupun IHSG kita, atau justru JP Morgan Sekuritas Indonesia juga memiliki pertimbangan lain ya Pak Henry? Oke, untuk equity outlook kita masih optimis bahwa pada akhir tahun IHSG kita akan mencapai level 7.800 ya. Jadi indeks target kita masih belum rubah. Kita expect pertumbuhan PDB tahun ini bisa mencapai level 4,9%. Mungkin yang sedikit berubah dari forecast kita adalah inflasi. Jadi inflasi mungkin sekarang kita expect di level 3,7%, mendekati level 4%. Dan kita sekarang expect suku bunga atau BI 7-day reverse repo rate untuk naik 75 basis point hingga akhir tahun. Jadi benchmark interest rate kita sekarang 3,5%, kita expect akan naik ke level 4,25% sampai akhir tahun. Jadi trennya kita harus sama ya, kalau US Fed naikin suku bunga, kita di Indonesia juga trennya sama, tapi magnitude-nya tuh berbeda, nggak apple to apple. Jadi kalau US naikin 1%, kita nggak perlu naikin 1%. Karena kondisi kita ini posisinya cukup baik karena Indonesia ini diuntungkan dari kenaikan harga komoditi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana kira-kira menurut Anda juga ataupun pandangan dari JP Morgan Sekuritas Indonesia terhadap arah kebijakan The Fed ke depan dan juga pastinya respon Bank Indonesia menindaklanjutinya pada sisa 2022 ini? Jadi direction dari Fed mungkin cukup jelas ya bahwa mereka akan naikin suku bunga. Mereka harus bisa mengkontrol inflasi yang sangat tinggi sekarang, levelnya di atas 8%. Jadi mau nggak mau untuk cool down ekonomi ya mereka harus naikin suku bunga. Nah sekarang balik lagi ke Indonesia kan kita lihat. Saya mau emphasize satu poin yaitu current account dan balance of payment. Nah, Indonesia ini kan ekspor batu bara dan ekspor kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit CPO. Nah, ini tuh harganya tuh melambung tinggi sekali. Kalau kita lihat acuan harga Newcastle Coal Price itu sudah naik kira-kira mungkin lebih dari 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun terakhir. CPO juga sama, harganya sangat tinggi sekali. Nah, current account kita yang mungkin 10 sampai 12 tahun terakhir itu cenderung defisit terus. Jadi selalu dibilang current account defisit, ini kita transformasi menjadi current account surplus. Dan kita memprediksi bahwa current account surplus di tahun 2022 akan mencapai level 3% dari PDB. Mungkin forecast kita ini sekarang salah satu yang paling tinggi ya.